Persebaya cari tandem Flavio Silva, striker Portugal 3M dibidik. Persebaya Surabaya mulai mencari-cari striker asing tambahan untuk Besti alias teman duet sang striker, Flavio Silva. Dilansir tribunwow.com, Persebaya Surabaya masih bisa mendatangkan dua pemain asing lagi di bursa transfer putaran kedua musim 2024-2025. Hal itu karena Persebaya Surabaya baru memiliki 6 pemain asing di musim 2024-2025, Persebaya Surabaya pun memanfaatkan satu di antara slot kosong tersebut untuk mendatangkan striker asing. Sebagai informasi, Flavio Silva tengah mendapat sorotan tajam di gelaran Liga 1 2024-2025, hal itu tak lepas dari minimnya kontribusi yang ia berikan untuk Persebaya Surabaya pada gelaran Liga 1 2024-2025. Memang, di pertandingan terakhir, ia menjadi pahlawan kemenangan 1-0 Persebaya Surabaya atas PSIS Semarang pada pekan ke-10, tanggal 2 November silam. Ia mencetak satu-satunya gol tersebut dan membawa Persebaya Surabaya meraih 3 poin atas PSIS Semarang. Akan tetapi, jika dilihat secara keseluruhan, yakni dari pekan perdana hingga ke-10, torehan gol Flavio Silva belum memuaskan, padahal, ia kerap diturunkan di setiap laga. Hingga pekan ke-10, Flavio Silva baru mencetak 2 gol untuk Persebaya Surabaya. Tentu, catatan itu bukanlah raihan yang apik untuk pemain bertipikal striker. Mengingat, tugas striker adalah menjadi tulang punggung tim dan mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Kini, Persebaya Surabaya dikaitkan dengan penyerang asing asal Portugal yang tengah berkarir di Liga Korea Selatan. Pemain itu bernama Djuki Lupeta. Nama Djuki Lupeta tentu asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Mengingat, ia sama sekali belum pernah berkarir di Liga Indonesia. Pemain dengan market value 3,48 miliar rupiah itu banyak menghabiskan waktunya di Afrika Selatan, Slovenia, Israel, Rumania hingga Korea Selatan. Kini, Djuki Lupeta membela klub kasta kedua Liga Korea Selatan, Bucheon FC 1995. Ia bergabung dengan Bucheon FC sejak tanggal 5 Juli tahun 2023 dan terikat kontrak hingga tanggal 31 Desember tahun 2024. Selama 2 musim membela Bucheon FC, ia mengemas 49 laga atau 3.200 menit bermain untuk semua kompetisi resmi. Dari 49 laga itu, ia mencatatkan 8 gol dan 6 assist. Peluang Persebaya Surabaya mendatangkan bomber berkepala plontos tersebut cukup terbuka. Rumor dikaitkannya Djuki Lupeta dengan Persebaya Surabaya itu tersiar luas di jagat maya. Satu di antaranya diunggah akun Instagram yang membahas rumor transfer pemain Liga Tanah Air, @Liga Dagelan pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Namun, Persebaya Surabaya bukanlah satu-satunya klub yang dikaitkan dengan Djuki Lupeta. Ada klub asal Iran, Traktor, yang juga dikabarkan tertarik mendatangkan Djuki Lupeta. Menarik dinantikan, apakah Persebaya Surabaya berhasil bersaing dengan Traktor dan mendatangkan Djuki Lupeta? Paul Munster beri sinyal akan kembali mainkan Rizky Dwi sebagai starter di laga Persebaya versus Persija. Pelatih Bajul Ijo, Paul Munster, memberi sinyal kembali mainkan Rizky Dwi Pangestu sebagai starter saat laga Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta. Sebelumnya, sepanjang 79 menit, Rizky Dwi menciptakan sejumlah peluang saat Persebaya menang 0-1 dari PSIS Semarang, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024, lalu. Pertandingan berikutnya dia akan jauh lebih baik secara fisik. Dia sekarang mengerti bagaimana saya ingin bermain. Rizky tahun lalu datang dari Liga 2, jadi datang ke tim saya, klub yang lebih besar, harapannya lebih tinggi, kata Paul Munster. Pelatih asal Irlandia Utara itu sangat senang dengan perkembangan signifikan Rizky Dwi, menjadi opsi saat striker asing Persebaya, Flavio Silva mengalami kebuntuan. Menghadapi PSIS Semarang di laga terakhir, merupakan kali pertama Rizky Dwi dan Flavio Silva bermain bersama, sebelumnya selalu bergantian. Rizky adalah tipe pemain menyerang yang berbeda dari saya, itu bagus, karena jika saya perlu membuat situasi taktis, dia siap bermain, kata Paul Munster. Persiapan menghadapi Persija, saat ini Persebaya mulai fokus pada taktik setelah pekan lalu meningkatkan fisik pemain. Evaluasi tidak hanya sisi penyerangan, tapi banyak hal, kami berlatih secara perlahan untuk situasi taktis lawan Persija, pungkasnya. Kabar bahagia Dusan Stefanovic, dari Persebaya hingga UEFA Conference League. Kisah perjalanan karir pesepak bola begitu menarik untuk diikuti, salah satunya adalah Dusan Stefanovic,
pemain yang pernah membela Persebaya Surabaya dan kini bermain di kompetisi UEFA Conference League bersama klub Serbia, FK TSC BK Topola. Nama Dusan Stefanovic begitu lekat di ingatan pecinta sepak bola Indonesia, khususnya bonek, bek berusia 28 tahun ini sempat memperkuat Persebaya pada musim 2023-2024. Dusan datang ke Persebaya dengan membawa pengalaman bermain di Liga Eropa. Sebelum ke Indonesia, dia pernah bermain untuk FK Radnik Surdulika dan FK Vojvodina Novi Sad di Liga Serbia. Selama berseragam Persebaya, Dusan tampil dalam 29 pertandingan di Liga 1 dan menyumbang 3 gol. Penampilannya yang solid di lini belakang membuat dia menjadi salah satu pemain kunci bajul ijo pada musim lalu. Namun, petualangannya di Indonesia harus berakhir setelah 1 musim. Dusan kemudian memutuskan untuk kembali ke Eropa dan bergabung dengan FK TSC BK Topola, salah satu klub terkemuka di Serbia. Keputusannya untuk bergabung dengan FK TSC BK Topola terbukti tepat. Bersama klub itu, Dusan mendapat kesempatan untuk tampil di kompetisi bergengsi Eropa melalui UEFA Conference League. UEFA Conference League adalah kompetisi klub level ketiga di benua biru. UEFA Conference League berada di bawah kompetisi UEFA Champions League dan UEFA Europa League. Di UEFA Conference League 2024-2025, Dusan sudah tampil sebanyak 3 pertandingan secara penuh. Dia berhasil mengantarkan timnya meraih 1 kemenangan dan mengalami 2 kekalahan. Dilansir dari laman resmi UEFA, Dusan berhasil menorehkan 1 tackle, 15 kali ball recovery, dan 87% akurasi umpan di UEFA Conference League. Kontribusinya itu membuat FK TSC BK Topola saat ini menempati posisi ke-23 UEFA Conference League. Nantinya, hanya 24 tim teratas yang bisa lolos ke babak selanjutnya.